Oke, di sini kita mau refresh soal instalasi microwave. Jadi teman-teman di sini meskipun udah semuanya pada tahu di sini saya harus refresh teman-teman biar ingat lagi. Jadi yang persiapan untuk teman-teman untuk nanti melakukan instalasi itu harus yang pertama siapkan surat izin dan juga kunci akses site. Pastikan surat-surat izin atau permit itu belum expired untuk masuk ke site tersebut ya. Yang kedua, teman-teman nanti wajib harus membawa dokumen seperti CAF untuk ketinggian antena dan juga link budget. Nanti ini link budget kita kasih nanti semua teman-teman sebagai referensi untuk melakukan instalasi dan juga commissioning nantinya. Jadi ini harus dua ini harus dapat nih. Ini kalau nggak belum dapat nih, berarti di site nanti nggak tahu mau ngapain, masih bingung berapa ketinggian antena dan juga untuk polarisasi, azimut dan juga untuk konfigurasinya juga bingung. Nah, yang ketiga juga tidak kalah penting itu tools dan juga untuk safety dan yang lain-lain itu harus digunakan sesuai standar. Pastikan katrol dan tambang yang dibawa itu nggak longgar ya, karena kita nanti untuk melakukan dismantle atau swap itu menggunakan ini, katrol dan tambang. Oke, di sini clear ya. Oke, next. Nah, ini contoh toolsnya. Oke ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya nanti bisa dicek. Nanti saya unmute. Nah, ini contoh toolsnya. Ya, ini basic ya. Ini untuk tools yang dibawa sama teman-teman untuk melakukan instalasi dan juga survei. Yang harus dibawa dan juga harus diketahui. Oke, next. Berikutnya, untuk melakukan instalasi, pasti nanti teman-teman menerima material. Baik itu material yang nanti baru atau reuse atau second atau material bekas. Jadi harus dicek betul-betul itu DN-nya atau delivery note-nya. Periksa dengan teliti jangan sampai ada yang kurang. Ukuran dan juga tipe-tipenya juga harus sama seperti yang tertulis di delivery note. Kemudian jumlah materialnya juga harus sesuai yang diterima. Jadi misalnya kalau installnya dua ya harus terima dua gitu. Nggak boleh kurang. Nanti kalau teman-teman udah tanda tangani dan ada material kurang, itu nanti jadi tanggung jawab tuh teman. Kemudian untuk leader yang akan melakukan instalasi juga harus mengetahui setiap material yang akan dipasang. Alangkah baiknya juga tim leader melakukan pengambilan gambar sebelum melakukan install untuk mempermudah nantinya. Kalau ada sesuatu atau isu supaya cepat di troubleshoot. Nah, ini tadi kalau ada yang kurang dalam material itu harus dikoordinasikan sama atasan atau koordinator untuk memberitahu apa material yang kurang ya.
Kemudian kalau nanti teman-teman ada visit on-site itu keadaan site-nya basah atau kurang proper untuk penempatan material, itu harus di note itu material harus dalam keadaan kering ya. Karena microwave kalau ada sedikit aja basah itu nanti untuk proses pointingnya nanti akan menemui kendala nanti. Oke, next. Nah, ini juga jangan sepele sama keselamatan kerja teman-teman. Ini hal yang wajib untuk untuk memakai helm terutama dan juga untuk memakai safety belt untuk naik ke atas site ya. Harus menggunakan peralatan keselamatan kerja walaupun teman-teman nanti di dalam shelter. Itu harus disiplin untuk melakukan atau membawa peralatan-peralatan yang sifatnya untuk keselamatan kerja. Dan ini juga teman-teman diminta untuk mematuhi setiap rule, peraturan yang ada tertera di banner teman-teman nanti. Nah, ini untuk kebaikan kita semua. Jadi ini harus dicermati dan juga harus mengutamakan keselamatan kerja, harus memastikan setiap alat yang akan dilakukan untuk melakukan pekerjaan teman-teman nanti. Ya ini tadi, periksa dulu sebelum dipakai, terutama tambang dan katrol. Itu yang sangat kritikal ya. Ini juga untuk tindakan preventif bahwa P3K ini juga opsional untuk melakukan ganti modul atau board di BIU ya, atau di perangkat indoor nanti yang dekat dengan rekti. Nah, ini juga kita sebutkan di sini supaya teman-teman juga refresh, supaya nggak ketika masuk ke site itu nggak sewenang-wenang atau eh, bagi teman-teman yang udah tahu ya bagus, tapi ini diingatkan lagi, ini harus dilakukan atau mandatory wajib karena kita masuk ke dalam site milik orang lain. Jadi etika-etika yang tertera dalam site ini, slide ini harus diterapkan. Jadi ini mandatory ya, wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh customer ketika memasuki site. Yang kedua, membawa surat izin, membawa kunci site juga minta izin. Kalau ada waspang atau MS-nya lebih baik untuk berkoordinasi. Ini juga teman-teman nanti bisa berkoordinasi dengan kita GTI dan begitu juga jalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat. Ini juga no smoking ya, dan pastikan teman-teman itu pakai ID card dan tunjukkan surat tugas yang menunjukkan bahwa teman-teman itu melakukan pekerjaan di site tersebut. Yang ini sudah default untuk merapikan semua tools kita dan juga untuk tidak berceroboh dalam bekerja. Oke, ini kita masuk ke instalasinya ya, langsung. Jadi kita nanti melakukan instalasi NR 8961 nama produk JTI-nya.
Jadi ini semua perangkat microwave kita nantinya itu berada di atas tower. Yang turun nanti hanya kabel LAN dan kabel power. Ada dua. Ini juga set lawannya. Jadi nanti teman-teman itu melakukan install untuk perangkat antena, OBU, ODU, itu biasanya antenanya itu kecil, antena pole-nya juga kemungkinan kecil. Jadi teman-teman install aja di bawah, rakit di bawah. Begitu juga dengan label-label, ya bisa dilakukan di bawah. Nanti tinggal angkat pakai katrol atau tambang ke atas ya. Oke. Nah, begini tampilan perangkatnya. Nah, ini antena microwave-nya, ini OBU atau idunya, ini nanti eh, kabel koeknya masuk ke ODU SRU, ada dua, if cable. Nah, kalau untuk ODU namanya SRU. Nah, nanti kan teman-teman udah install, udah naikin ke tower nih. Yang turun ke bawah itu hanya dua kabel. Ini yang merah nih, kabel LAN atau kabel optik. Dan yang kedua itu adalah kabel power masuk ke breaker. Nih, breakernya minimal 16 ampere. Satu nanti kabel power dikasih, satu lari ke bus bar, satu lari ke breaker ya. Ini tim leader atau udah pasti tahu. Nah, nanti obunya seperti ini tampilannya bawahnya. Oke, kabel power ini dia. Kabel LAN nanti ini. Jadi yang turun ke bawah nanti kabel LAN, kalau ketinggian antena nanti yang dipasang 50 meter, yang turun nanti ke bawah untuk sampai connect ke BBU ini, itu diukur nanti sama teman-teman. Bisa 70 meter, nggak apa-apa. Nanti sisanya bisa jangan terlalu banyak untuk di bending, karena nanti bisa menyebabkan banyak loss. Jadi kalau bisa di bending 2-3 meter gitu. Kabelan, kabel power. Juga nanti jangan lupa kabel grounding juga dipasang di sini. Nah, ini pemasangan perangkat outdoor. Ya, diperhatikan sebentar. Nah, ini diperhatikan sama teman-teman. Ini ada pemasangan untuk bracket, antenanya. Jadi yang benar itu seperti ini ya. Dia kalau pole-nya ini tubular, bulat atau tabung. Nah, pemasangannya seperti ini. Saling berhadapan. Saling berhadapan ya. Nah, kalau dia ketemu segitiga, nah ini installnya saling membelakangi nih. Ini untuk nutup ke segitiganya, yang depannya nutup. Nah, ini ada ketemuin yang install yang salah nih, lihat. Nanti ini kena reject, disuruh nanti perbaiki. Lihat, nah ini yang tabung tubular, dia installnya terbalik nih.
Dia yang segitiganya segini lah. Nah ini salah nih, reject nih. Ini juga nih. Dia saling berhadapan di segitiga. Ini salah juga. Ini juga salah. Jadi ini yang benar ya. Di screenshot aja kalau perlu ya. Nah ini kebetulan nih di segitiga nih, nah ini betul nih, udah benar nih. Ya, clear ya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah ada. Saya unmute. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Bertanya Pak. Ya, boleh. Tanya apa tuh, Pak? Pak, untuk kabel power sama kabel LAN itu nanti nyeper ini di atas atau di bawah Pak? Baterai hilang ya. Kalau untuk kabel power dan kabel LAN kayaknya di spare di atas. Oh di atas ya? Ya, di atas. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Ya, beberapa teman-teman kan udah saya kasih beberapa dokumen instalasi, ini juga instalasi ini udah saya kasih sama commissioning. Nanti yang mudah-mudahan yang udah saya kasih itu bisa dikasih ke tim-tim supaya untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi kalau belum ada yang terima nanti WA ke saya aja, nanti saya kasih materinya. Nanti jadi pegangan teman-teman ini karena ini standar ya, wajib ikutin proses instalasinya. Nah ini itu yang 2+0 sama yang 4+0. Karena nanti teman-teman, walaupun nanti dikonfigurasi atau di link budget 1+0, kemungkinan nanti material yang dikirim itu tetap 2+0. Karena OBU ini dia compact. Nah seperti ini, compact. Dia satu melu SRU, satu lagi di sini. Jadi meskipun nanti di link budget 1+0, tapi kemungkinan material nanti yang dikirim itu 2+0, install aja. Nanti yang satu lagi bisa kita off-kan secara konfigurasi. Nanti kita off-kan secara manual dari sistem. Jadi di sini makanya dibuat di sini 2+0 dan 4+0. Ini kemarin udah saya jelaskan ya. Satu install pakai ONT, satu lagi install pakai WebGate. Ini pakai ONT, ini pakai WebGate. Kemungkinan nanti paling banyak mungkin pakai ONT ya. Jadi nggak susah. Ini juga 4+0. 4+0 itu ditambah lagi obunya. Jadi ada 2 obunya. Karena satu obu hanya bisa menampung 2 odu. Nah ini install pakai ONT nanti. Sebentar. Ini dua-dua pakai ONT. Dua-dua pakai ONT. Bedanya ini satu pakai SRU, satu lagi pakai SRU 2. Tapi sama. Nah, seperti ini dia.
Nah ini dia, ini yang tampilan dari belakang ya. Ini antenanya ini yang biru, ini yang merah ini OMT, yang orange itu Odu Stereo, yang biru ini obunya, yang hitam ini koneksinya. Jadi Stereo kabel koeknya masuk ke obu, masuk ke obu. Dua udu masuk ke obu. Setelah itu nanti yang merah ini kabelan connect ke BBU atau inode B, BTS-nya. Satu lagi nanti turun kabel power. Di sini nggak dibuat. Masuk ke breaker. Ya. Nah, yang ini install terpisah nih. Ini pakai combiner, dan pakai flexible wastegate ya. Nah, hubunnya di sini. Nanti dia diinstal di mounting pole-nya antena itu aja nggak apa-apa. Penting teman-teman nanti nggak bingung. Jadi ketika OMT nggak diterima, cek wastegate-nya diterima nggak. Gitu. Tapi sepengetahuan saya selama ini itu installnya itu pakai OMT. Yang pakai wastegate jarang. Nah, ini pengenalan untuk perangkat kita yang nanti dipasang. Nanti teman-teman ketemu sama barang ini biar familiar. Inilah obu itu. Seperti koper. Nah, di bawahnya inilah port-portnya. Power, port LAN 2, port optik. Ini juga port optik. Ini kabel IF untuk ke SRU 2. Ada dua ya, untuk masuk ke ODU. Nah, ini nanti masuk ke OBU. Nah, ini nanti di sini bisa untuk pointing nih. Untuk pointing ya. Ini juga untuk ke OBU. Ini nanti untuk pointing. Jadi udah tahu ini bedanya ya. Seri 2 lebih kecil ya. Beratnya 2 kilogram. Yang ini 4 kilo, 4 kiloan. Nah, nanti di lapangan mungkin nanti ketemu ada dua OBU, tapi nggak usah bingung. OBU dan OBU 2 itu kayak SRU sama SRU 2. OBU yang ini dia agak lebih besar, agak lebih berat. Yang ini OBU 2 dia lebih ringan, lebih tipis. Itu aja bedanya. Kemudian untuk port koaksialnya itu di samping ya. Kalau yang OBU tadi kan di bawah semua dia, di bawah semua. Kalau OBU 2 itu di samping, kabel if-nya ya. Yang di bawah itu hanya kabel power sama untuk koneksi. Clear ya. Nah ini tadi untuk pemasangan instalasinya. Ini kalau bisa install di bawah aja. Gampang kok. OBU pasang bracket untuk supaya compact ya. Supaya seri 2-nya itu bisa melekat sama si OBU. Ini kan melekat nih. Nah ini dia. Oh, serinya. Jadi kalau udah melekat serinya nanti tinggal masukin ke OMT. Setelah dimasukin ke OMT nanti pasang lagi seri yang lainnya. Jadi udah komplit nanti install 2+0. Nah, ini OMT-nya ya.
sebelah sini satu, sebelah sini satu. Jadi di sini nanti usahakan yang diinstal itu obunya itu yang paling dekat sama badan tower ya. Biar nanti ketika troubleshoot itu nggak susah ngeraih si obu ini. Jadi usahakan si obu ini paling dekat sama badan tower. Jangan jauh dia. Ini kan udah pas nih, dekat ke badan tower. Dekat. Ini dia step-stepnya untuk masang. Di bawah juga bisa. Nanti dikasih ini antena, obu, serius. Sama obu bracket. Nah, itu dipasang nanti. Nah, ini untuk bracket SRU supaya obu sama SRU-nya itu melekat ya, nyatu. Nah, seperti ini. Nah, ini 1+0, tapi ini jarang. Ah, meskipun nanti ada, nggak usah bingung. Ini 1+0, nanti kalau cuma terima satu SRU aja, nanti pastikan di link budgetnya bahwa teman-teman install 1+0 gitu. Cuma untuk yang pakai install terpisah ya, Spirit installation, pakai WebGate. Ini yang 2+0, ini yang pakai WebGate. Nah, ini nanti WebGate. Nah, ini tadi yang ditanyakan kan kabelan. Tahu saya itu kabelan dan kabel power tuh di spare di atas. Nggak usah banyak-banyak di spare. Takutnya nanti jadi banyak FCS-nya, errornya. Kalau banyak yang di spare. 2-3 meter cukup. Nah, ini juga grounding. Nanti dipasang karena untuk meredam petir. SRU nanti groundingnya masuk ke obu. Dua-dua tuh. Kan pendek nih. Nanti setelah itu nanti groundingnya obu kita pasang di busbar paling dekat ya, di badan tower. Nanti turun dia masuk ke busbar. Hmm, baru ke busbar. Kemudian pemasangan kabel harus rapi ya, ditis. Nggak boleh nggak ditis. Karena ini untuk memberitahu juga bahwa kabel ini terpakai ya. Jadi kalau kita tis rapi seperti ini, jadi orang tahu bahwa kabel ini terpakai gitu. Tis di setiap sisi supaya nggak longgar dan juga nggak keluar ya dari tray ini nanti. Ini juga dari atas nih turun ke bawah nih harus ditis juga nih. Tis di bawah juga tis nih. Seperti ini tisnya. Jadi nanti yang turun kan cuma dua tuh. Power cable, kabel power, sama kabelan. Jadi tis itu dua-dua. Kalau masuk di shelter ya perhatikan juga seperti ini harus di seal biar tikus nggak masuk.
Nah, ini dia ya, pandangan untuk laying kabelnya. Untuk power kabel nanti dikasih shieldnya atau pengaman kabel ya di atas ini. Nah, ini teman-teman pasang nih nanti kalau nggak bisa korslet. Kalau nggak ada ini, nanti di pengirimannya pasti ada tuh. Ini pengaman. Jadi ketika nanti teman-teman ini sudah ngerimping ini kabel power nih, blue black seperti ini, nah itu nanti masukin ke ininya, ke sealnya, pengamannya. Ini juga DC interface. Nanti seperti ini DC interface. Nah ini pasangnya nanti kan di sini. Biar ini nggak jangan hilang nih. Ini mungkin satu pengirimannya nanti. Kalau ini nggak ada ya berarti kita nggak bisa power on. Perhatikan ya, jadi ini nanti yang interface ini nanti untuk yang colok dalam power obu. Nah, udah pasang interface-nya, pasang lagi pengamannya ini. Nanti jadi seperti ini. Nah, nanti kabel power turun ke bawah. Ini turun ke bawah nanti satu pasang busbar kabelnya. Satu lagi yang blue pasang ke breaker. Breaker 16 ya. 16A. Lebih yang lebih tinggi boleh, tapi jangan lebih kecil. Ini 16 rata-rata. 16, 16, 16, 16. Gitu juga nanti kabel LAN dikasih juga pelindungnya. Harus dipasang. Biar koneksi sama BBU atau BTS-nya itu tetap stabil. Jangan nanti 1 minggu, kalau nggak dipasang nih, 1 minggu nanti trouble, teman-teman lagi dipanggil lagi ke site. Kerjaan lagi. Jadi usahakan nih pasang dengan proper ya, pasang dengan bagus, tutup. Ini kan nanti ada tempat pemasangannya, jadi nanti dia ketika dipasang pengamannya itu merekat. Nah, kalau ini nanti bisa di searching di Google juga bisa. Nanti kalau teman-teman mau crimping LAN-nya ya, karena ini nanti untuk LAN-nya kan sesuai kebutuhan. Kalau ketinggian antena 50 dan jarak antara tower dengan shelter 10, nah itu teman-teman nanti bisa potong kabelannya. Pakai sesuai kebutuhan dan rakit sendiri. Labeling untuk kabel itu harus jelas karena ini menunjukkan identitas saya tersebut. Jadi nanti ketika tim lapangan untuk melakukan troubleshoot nggak kesusahan. Ini kabel konek ke arah mana gitu. Kabelnya konek kemana. Kalau misalnya nanti banyak koneksi yang terjadi di atas ini. Jadi label ini sangat penting ya. Ini seperti BTS ini kan ada labelnya juga nih. Optical, kabel optiknya biar nggak cross. Nah, itu juga dengan microwave. Lakukan labeling dengan baik. Nih, ini kabel kita, kabel microwave yang masuk ke BTS. Gitu juga dengan kabel optik kalau nanti di plan kan pakai kabel optik. Nanti ada juga pengamannya. Pasang dengan baik dan tis tis badan tower. Nah, untuk kabel koek ini harus teman-teman lakukan waterproof ya. Jadi konektor yang ini yang sudah dikunci rapat di SRU ini nanti
Kabel koeknya ini nanti pabrikan. Teman-teman gak usah rakit. Jadi tinggal pasang aja pakai kunci. Habis itu lakukan waterproof. Rapi ya. Nah ini contohnya nih. Rapi kan ya. Ini menghindari untuk kemasukan air juga. Karena kalau sempat masuk air akan banyak error atau mungkin sampai trafficnya pun nanti nggak lewat. Karena hubungan antara Odoo dan Ubunya itu nggak sinkron, nggak match. Waterproof, kalau nggak salah saya mereknya Kotran. Setelah dilakukan waterproof, di ujung di ujung dekat SRU sama di ujung akhir yang di waterproof. Jadi inilah hasil akhir yang ini install nanti. Jadi inilah yang teman-teman nanti install. Antena, SRU, Obu, pole, dan pastikan untuk bracketnya ini dipasang dengan benar ya. Tadi kan sudah saya jelasin. Kalau yang ketemu tubular bagaimana, kalau ketemu yang pangular, yang segitiga bagaimana. Jadi ini harus di note. Jangan sampai di reject. Silakan di capture aja untuk referensi. Nah ini kita dapat kemarin quality ini fixture-nya nggak proper ya. Jadi ini kita minta perbaiki. Yang ini adalah fixture yang bagus, baik yang proper diinstal. Ini tadi yang nggak bagus sih. Jadi pastikan bracket fixture-nya itu kuat gitu. Dan ketemu sama posisi yang sesuai. Kalau ini kan dia pasang fixture-nya, lihat. Dia ketemu sama ketemu. Itu salah kan? Yang ini baru benar. Oke ya. Kita masuk commissioning, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, berarti nggak ada pemasangan grounding kit lagi ya? Grounding kit tetap ada Dia di busbar bawah aja kan ya, di di bendingan itu busbar ya? bawah betar. Oke, siap. Baik, makasih Pak. Oke. Oke, clear ya. Kita masuk ke commissioning ya. Lanjut Pak. Oke. Pak, untuk izin bertanya Pak. Oke. Untuk kabelannya itu apa perlu di conduit atau nggak perlu ya Pak yang di bagian bawahnya itu Pak? Nggak perlu. Nggak perlu Pak ya? Iya. Karena itu kabelannya itu kayaknya kualitasnya yang keras ya, yang SFTP, yang model keras. Bukan kabelan yang untuk indoor. Ini kabelan yang untuk outdoor. Ya Pak. Terima Oke kasih ya. Pak. Ya.
Ada Pak, ini mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini kan aku pernah kejadian ini Pak. Kemarin kan untuk pengiriman kabelan itu kekurang Pak itu. Kebanyakan itu dari Paraen itu ternyata kan survei sama sama apa itu di line-nya itu nggak sesuai Pak. Jadinya kan kebanyakan dinaikin itu. Ternyata itu kabelannya cuma untuk 1,5 Paraen Pak. Kalau gitu, itu di request aja nanti dari koordinatornya abang. Abang lapor sama kita GTI, nggak apa-apa. Nanti kita kirim lagi. Ya, kayak saya jelaskan tadi, kalau ada kekurangan material, langsung Ada juga kayak. lapor. Karena Itu itu kan yang biasanya kan Pak, satu Realitas nih. Paraen kan itu kan pengiriman jadi satu biasanya motong sendiri benar. dia. Ya, satu hop pasti satu pengiriman. Jadi nanti Iya, abang jadi mungkin kali terima. Jadi Udah ada gitu. kalau misalnya nanti sisanya Iya. abang terka itu kurang, itu langsung request aja. Misalnya yang dibutuhkan sudah kita lihat di dalam site itu, di dalam satu near end itu 50 meter, yang kita terima 100 meter. Nah, kan itu pas-pasan. Mas Sewan kan ngedrambak. Bisa di request aja 50 meter misalnya. Pak, Nggak apa-apa. nah, Dia udah biasanya Izin bertanya Pak untuk kejadian gini Pak. food ini. Ini kan sama Mungkin survei kan kebanyakan kan surveinya itu kebanyakan nggak tembus Pak. Kejadian begitu. Yang aku dulu newsnya Smart Pride itu. Jelok ngambilnya dulu ya. Nanti itu kan bisa kita report ke bagian project. Nggak apa-apa. Iwan. Ya, Pak. Ya, clear ya Bang. Oke, Oke, next. siapa Pak? Tadi mau tanya apa Bang? izin bertanya Pak Oke. untuk fixed route. Ini kan ada beberapa case untuk tower trip angel Pak ya. Kalau untuk penggunaan fixed route-nya itu agak susah, misalnya nggak bisa lulus nih Pak untuk tower tersebut, itu gimana Pak? Apa yang kita perlu Pak? Kalau nanti abang jumpa kesulitan di lapangan, nanti bisa koordinasi sama kita. Tapi yang pasti kan, Jadi kita ntar koreksi. ya abang-abang kan udah punya Gitu ya. pengalaman. Pasti kan udah bisa tuh ngecek. Badan tower itu kan hampir semuanya itu kan sama semua. Ada formatnya, Iya, ada maksudku untuk format tiang-tiangnya. Jadi yang paling mungkin abang bisa tentuin di mana nanti lokasi fixed route-nya. Tapi kalau nanti nggak ketemu, nanti bisa koordinasi ke kita. Kalau mentok ya. oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Yang penting untuk pemasangan fixed route-nya itu pastikan badan towernya ya. Kalau yang tadi saya jelasin, kalau tabung bagaimana, yang segitiga bagaimana. Jangan pemasangan sampai salah. Oke, saya buat lagi ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, satu lagi ya. Pak, untuk koneksi RJ45, Pak, itu apakah ada warna standarnya, Pak, untuk koneksinya, Pak? Warna standar. Ini nanti bisa follow di sini, Bang. Kalau abang kesulitan. Oh, siap, Pak, siap. Nanti materialnya kita kirim ya. Siap, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ya. Commissioning ya. Satu lagi ya. Oke, next kita masuk ke commissioning. Nanti kan setelah diinstal, kita harus config. Nah, inilah tampilan bawah si OBU tersebut. Tadi kan tampilannya tampilan real ya. Ini tampilan
dua dimensinya. Tadi tampilan 3 dimensi, ini 2 dimensinya. Ini tampilan bawah, tampak bawah COBU. Ini tampak bawah COBU 2. Sama sebenarnya. Jadi nanti abang-abang nanti colok di sini GE4 di kabelan ya. Nanti pasti ada tulisan seperti ini. GE dan POE. POE. Jadi untuk login itu di arah lawannya si POE ya. Di awal. Jadi masukin ke sini. Nanti kabelannya masukin juga ke laptop. Sebelum itu IP laptop itu setting dulu. 192.168.1.2. Ini. 1.2. Baru subnet mas laptop ini. Sudah apply. Udah itu nanti kan sudah connect nih. Nanti masuk ke Chrome atau Mozilla Firefox. Masukkan alamat ini. Pakai HTTPS ya. 192.168.1.1. Enter. Tampilan nanti seperti ini. Continue aja masuk ke website-nya. Nanti tampilan seperti ini. Masukin username-nya sama password-nya itu JTEMW untuk username. User 1234 untuk password. Oke ya. Oke, silakan yang teman-teman yang mau record silakan dulu. Bisa kasih waktu. Oke, udah ya. Kita lanjut. Tadi udah masuk ke login ya. Dan setting IP laptop tadi sesuai sini ya. Nanti muncul seperti ini dan juga masukin username JTEMW dan usernya 1234 huruf U-nya huruf besar. User 1234. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini home ya. Nah, tampilan seperti ini nanti. Oke. Hal pertama yang kita lakukan itu adalah config flash. Yang pertama ya. Basic config flash. PLA. Physical Layer Aggregation. Jadi ini adalah fungsinya untuk agregat. Jadi misalnya kita install lebih dari 1+0, lebih dari 1 Odoo, lebih dari 1 Ethereum, wajib kita agregat. Biar kapasitinya meningkat. Kalau teman-teman install 4 atau 2, tapi nggak melakukan aggregation,
Itu sama aja teman-teman install satu. Jadi udah ngerti fungsi PLA ini ya. PLA ini fungsinya untuk mengagregasi. Harus dilakukan jika teman-teman melakukan install lebih dari satu Odoo, lebih dari satu Ethereum. Kalau enggak, config PLA ini itu sama aja menginstal satu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini masuk ke PLA kan. Nanti ini tampilannya masih kosong nih, masih blank. Klik add. Nanti setelah di add, centang ini. Radio 1 dan radio 2. Kemudian setelah dicentang, apply. Nanti tampilannya setelah di-apply seperti ini. PLA nomor 1 yang member itu adalah port 1 dan port 2. Yang port diaktifkan cuma satu. Nanti kalau kita mau matiin satu Ethereum nanti bisa dari sistem. Nah, yang kedua itu config IP. Caranya IP address ini penting ya untuk membuat si microwave relay ini termonitor di IMS. Masuk ke basic config sistem. Nanti tampilannya seperti ini. Masukin site ID-nya. Terus NE name-nya. Ini nanti dapat dari planning ya. Nah, IP ini juga dapat dari planning. Nanti kita kasih. Masukin yang benar. Kan nanti dapat IP A sama dapat IP B. Jangan pasang IP B di site A. Begitu juga sebaliknya. Jangan pasang IP A di site B. Karena itu udah standar dari customer. Karena misalnya nanti teman-teman ujungnya IP itu ada 35 dan 34. Standarnya kalau di customer nanti maunya IP genap di var N, di B. Yang IP kecil itu yang di BTS, di Inside. Ya ini 194 misalnya. Ini berarti di var N. Nanti 195 di near N seperti itu. Jadi ikutin standar ya, ikutin planning. Jangan nanti bolak-balik kunjungi site sana, kunjungi site sini untuk ganti IP aja. Oke ya. Kemudian yang ketiga itu setelah config IP address, config time-nya waktu si OBU. Biar segala sesuatu yang terjadi di dalam OBU ini itu sinkron sama waktu Indonesia atau time zone yang terkait sama Indonesia. Jadi ketika alarm muncul itu nanti sinkron. Ada masalah, site down jam 7. Ya alarm yang terkait yang keluar ya jam 7 gitu. Nanti kalau nggak dikonfig ini nanti alarm site down terjadi jam 3 misalnya, kan nggak sinkron. Nanti setelah nanti masuk ke time, tampilan seperti ini. Jadi nanti di sini nanti set time-nya, masukkan time zone-nya. Time zone plus 7 ya, Asia Jakarta. Di sini IP address, masukin NE IP yang sesuai, yang dikasih sama planning. Nah ini servernya masukin IMS IP nanti. Udah ada nanti ini. Nih. Ikutin ini aja nanti. Dokumen yang saya kasih nanti. Nah ini yang keempat. SNMP. SNMP ini yang membuat si NE ini termonitor di IMS. Manajemen protokolnya. Nanti setelah masuk ke basic config SNMP, tadi kan ini kan berurutan ya. Tadi masuk ke PLA, masuk ke sistem, masuk ke time, masuk ke SNMP sekarang.
Nah, ini tampilannya. Jadi enable switch-nya, masukin IP planning, masukin usernya ini ya, user GTE, passwordnya GTE SNMP 2014. Ini dia. Setelah itu masuk ke SNMP host. Nah, masukin nanti IP-nya, MSIP, IMSIP aja. Ada dua ya, 36 dan 99. Dimasukin apply, udah. Nah, yang kelima, ini yang paling kritikal, ini radionya ya. Basic config radio channel. Jadi ada dua radio yang mau kita config kan, karena kan install dua Odoo. Jadi config dua radio. Nanti di sini channel, config radio yang pertama dulu, radio 1. Masukin frekuensi berdua, TX power ini dari link budget ya. Ini yang kalian config nanti, teman-teman config ini dari link budget semua informasi. Ini namanya, ini vertikal atau horizontal. SCM-nya enable. Start dari KPSK ke berapa QAM. Nanti ada di link budget juga. Nah, ini di note nih. Frekuensi yang 6 GB sama 11 GB itu pakai bandwidth 40 M, 40 mega. Dan SCM-nya itu hanya sampai 64 QAM. Yang 6 sama 11. Frekuensi yang lain itu pakai 28 mega. Frekuensi yang lain bisa 7, bisa 8, bisa 13, bisa 15, bisa 23. Ini pakai 28 M. Nanti juga ada di link budget. Jadi link budget nanti harus diterima sama teman-teman tim leader atau engineer ya. Nah, setelah nanti dikonfig seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu konfig lagi radio 2-nya. Sama, tapi yang membedakan bisa frekuensinya beda. Jadi koordinasi sama kita GPE bisa. Nah, ini XPIC ini opsional ya. Ini teman-teman juga harus tahu, ini fungsi SPI ini hanya adalah untuk membuat dua radio, dua radio itu pakai satu frekuensi. Pakai satu frekuensi. Jadi ini sebenarnya nanti teman-teman bisa trial pakai XPIC sesuai keadaan di lapangan. Jadi tes interference dulu, frekuensi yang paling bagus yang mana. Jadi pakai frekuensi yang paling bagus itu untuk XPIC. Jadi misalnya frekuensi yang mau dipakai misalnya 10 ya. Frekuensi yang dipakai itu harus bagus yang ditunjukkan sama tes frekuensi itu, tes frekuensi scan itu. Jadi nanti ketika dua SRU itu pakai satu frekuensi yang itu, hasil RSL, MSA, modulasi dan lain-lain itu bagus. Jadi nggak ada keadaan error. Nanti ini based on kita di lapangan nanti untuk melakukan dan juga berdasarkan planning juga. Nah, selanjutnya tadi nomor berapa? 6 ya, port. Jadi untuk mengaktifkan port yang di OBU itu yang turun ke bawah, di sini tempatnya Ethernet port.
Ini dia. Jadi nanti port yang ini dia nanti ada ke bawah nih. Ini kan ada tanda tambah, ada tanda minus nih. Nah, jadi kalau di tanda ini kita klik tanda tambah, nanti jadi tampilannya besar seperti ini. Nah, ini nanti adminnya kita enable, jangan disable ya. Speednya 1 giga, 1000 Mbps atau 1 giga. Tulis di deskripsi port itu dengan jelas. Jadi port ini connect kemana? Gitu. Jadi nanti kita tahu untuk ngecekin atau bantu-bantu teman-teman atau rekan-rekan untuk ngecekin ke uplink-nya. Apakah ada problem di atasnya atau seperti apa. Jadi deskripsinya harus jelas nih. Selesai port, masuk ke VLAN. Nah, ini krusial juga. 7 VLAN. Masuk ke VLAN interface pertama. Masukin VLAN OAM-nya MW. Misalnya 803. Di sini 803 buat. IP dari planning berapa? Subnet mask berapa? Itu dari planning nanti. Jadi nanti ada requestan IP ini berapa, nanti ada dikasih nanti pasti. Sebelum teman-teman ke site. Udah dikasih semua link budget dan IP udah dikasih. Tinggal tunggu material, pasang, dan juga commissioning ya. Udah selesai VLAN interface, nanti masuk ke VLAN. Nanti VLAN ini juga bisa koordinasi, VLAN BTS berapa, VLAN yang lain-lain juga, VLAN anak, misalnya ada site anakan, site dependensinya berapa. Nah, itu sih nanti kita isi di sini. Arah tujuan port, keadaan port IP itu terang pastinya, dan juga VLAN yang mau kita tag di sini. Nanti sudah selesai nih baru apply. Nah, nanti tampilan VLAN seperti ini nih, yang sudah di tag. Nih, yang sudah di tag VLAN-nya, sudah kita enable, statusnya terang. Udah. Nah, ini juga yang 9 routing ya. Sorry, 8. Atau good gateway ya. Ini nanti gateway juga dapat dari planning berapa. Jadi ini isinya ini nanti destination IP-nya ini. Nanti saya kasih dokumennya 0000, max-nya juga 000, gateway-nya jadi isi. Berapa gateway IP-nya. Oke ya. Nah, ini juga QoS. QoS ini teman-teman ini harus pelajari juga formatnya karena ini nanti kita ngikutin request dari customer mau QoS-nya bagaimana. Ini kita harus ngikutin customer karena kita harus ngatur berapa untuk searching, berapa untuk gaming dan selain sebagainya. Itu nanti kita ngikutin aturan dari customer. Jadi kita ngatur untuk batas-batas quality-nya itu nanti dari customer. Jadi nanti format MOP atau aturan QoS-nya nanti kita kirim secara terpisah. Untuk saat ini ikutin aja format yang sudah kayak kasih di nanti di file yang saya kasih. Nanti kalau ada updatean soal QoS nanti saya kasih. Jadi yang pertama nanti Ethernet QoS. Masuk ke global dulu, global configuration, klik add. Baru ketik namanya DS1. Jangan lain-lain namanya. Buat aja namanya DS1 ya. Ini sesuai. Biar semuanya sama, DS1. Nanti habis dari global configuration, masuk ke DS configuration. Nanti tampilan seperti ini.
masuk ke DSCP. Nanti kan ada 802.1P, EXP, nanti ada juga di bawahnya, tapi kita pilih DSCP. Kita turunkan dia, nanti muncul banyak pilihan seperti ini. Masuk ke nomor 46 sama 48. Jadi yang kita atur itu yang 46 sama 48. Yang lainnya nggak usah biarin. Tuan 46 PS6, 48 CS7. Udah selesai. Dari ini tadi udah, global udah, LS udah, masuk ke port. Terakhir, add portnya, port yang terpakai. Jadi port yang terpakai port berapa, nama DS-nya tadi berapa, DS1 kan. Trustnya tadi berapa, apa, DSCP tadi yang kita pakai kan. DSCP, udah, remarknya nggak usah. Udah nanti apply. Nah, ini nanti untuk teman-teman kalau mau remote var N atau set lawan, nah, bisa ikut cara ini. Nanti kan sudah selesai itu di konflik 1 sampai 9. iOS-nya juga udah. Pasti teman-teman mau ngambil dokumen, mau capture lah untuk keperluan bahwa saat ini sudah selesai gitu. Jadi teman-teman pasti mau capture site lawannya juga kan, tanpa harus datang site lawan itu. Jadi harus di remote var N. Ya ini caranya. Kan sebelumnya kita tadi masuk di G4. Setelah di config semuanya sudah done, masuk ke POI G5. Dari G5 masuk ke laptop, kita harus config IP laptop kita itu sesuai dengan IP yang kita pasang sama si NE tersebut. Jadi misalnya IP NE itu 45 belakangnya. IP EP belakangnya 44. Ya, kita masukin aja di IP laptop kita itu paling besar selisih 2 atau 3 IP 47. Gateway di laptop 255, 255, 255, 0. Baru apply IP laptopnya. Baru masuk ke browser Chrome atau Firefox, masukin IP 45 ini dan IP 40 ini untuk login. Jadi bisa keduanya nanti login, dua-duanya ambil dokumen. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah pasti familiar sama cara ini. Tapi nanti yang belum pernah ikutin step-step dari dokumen ini. Jadi usahakan selisihnya 2 plus 2 atau 3 ya IP untuk remote var N. Nah, untuk yang 4 plus 0 ini caranya. Tadi kan sudah kita install yang 2 plus 0. Nah, mau tambah nih, upgrade 4 plus 0. Cukup teman-teman ada abang-abang di lapangan mau upgrade dari 2 plus 0 ke 4 plus 0. Datanglah satu OBU dan 2 UDU kan? Atau 2 Ethereum. Nah, ini OBU ini nanti abang login aja di bawah. Config aja di bawah, cuman bedanya nanti PLA-nya, aggregate-nya, dia itu kita cascade, bukan kita config. Tadi kan config radio 1, radio 2. Tapi kalau yang OBU yang kita datangin ini, yang untuk kita upgrade itu, abang hanya masuk ke menu keduanya, PLA Cascade Configuration. Ingat ya, beda dia. Tadi yang OBU yang main atau OBU utama itu plug configuration. Yang standby atau OBU slave itu plug cascade configuration. Centang radio 1, SRU 1 dan SRU 2. Baru apply. Selesai ya. Dari sini pertama nanti. Dan juga
si si obus slave ini itu nanti config-nya sama dengan obus si main tadi. Semua stepnya sama. Mulai dari IP, SNMP, time, port, VLAN sama. Cuman yang beda di PLA-nya aja. Di PLA, ini habis di PLA nanti selesai, config port combo-nya. Untuk port combo ini adalah penghubung cascade antar obu. Jadi misalnya ada 2 obu. Nah, ini di cascade. Jadi port XG6 yang di obu main, obu 1 di enable. Dan obu yang di sini obu 2 juga SG6-nya di enable. Nanti kita masukkan nanti di bawahnya itu di port SG6 kabel pakai SFP ya. Nanti tergantung ada SFP single mode atau multi mode sama aja, tapi yang penting itu harus 10 giga SFP-nya. Kalau 1 giga nggak masuk deh. SFP 10 giga pakai kabel optik. Jadi nanti kalau udah connect, nanti link statusnya ini ya, checklist pada benar atau tulisannya up gitu. Masukin VLAN di XG6 itu mode terang dan berapa VLAN yang mau di tag, VLAN OM-nya berapa tadi 803 misalnya. Apply. Nah, ini tadi perbedaan plug configuration sama plug cascade. Nah, ini kita config plug di masternya atau di mainnya. Plug configuration. Radio 1 dan radio 2. Seri 1 dan radio 2. Apply. Tadi udah nih kan. Yang obu main. Nah, obu standby. Ini tadi. Di plug cascade configuration. Beda ya. Yang master itu di plug configuration. Yang cascade. Yang standby itu di plug cascade configuration. Jangan sampai salah. Karena nanti kalau dua-duanya di plug configuration, jadi config-nya itu nggak 4+0, tapi masing-masing dia independen, 2+0 dan 2+0. Paham ya? Karena kita ini mau nambahin 2 SRU lagi supaya jadi 4. Jadi harus di cascade. Jadi kalau dua-duanya di plug configuration, jadi dua-duanya nanti jadi independen atau mandiri jadi 2+0 masing-masing. Ini tadi yang saya bilang untuk SG6 itu harus pakai yang optik 10 giga ya. SFP 10 giga. Kalau 1 giga nggak akan masuk. Oke, sekian training kita hari ini. Dipersilakan untuk sesi bertanya sekarang. Oke, Om, mau nanya Om. Ya. Silakan. Itu untuk cross connect-nya sampai mana kita ya? Cross connect nanti abang mungkin di sisi BTS sama di sisi MW sampai kan IP RAN-nya kan di situ aja nanti. Kalau misalnya di site far end ketemu IP RAN atau switch. Berarti NEF aja gitu. Iya, NEF. Di FE ketemu switch, konekin ke switch. VLAN-nya kan nanti di MW, di tag. Nanti kalau di sisi switch atau IP RAN nanti ada timnya lagi. Bukan abang yang udah satu switch. Terus itu aku lihat tadi NMS-nya nggak di tagging juga kah apa bagaimana? IMS nanti kita tagging. Yang penting di sisi MW ini nanti Bapak config-nya udah benar.
Jadi nanti di IMS kita config-nya udah benar gitu. Oh gitu. Oke Iya, Om. Thank you Om. iya 1 sampai 9 tadi saya kalau nggak salah ya, step-stepnya. Izin bertanya Pak Sandi, Iya, silakan. Pak, kalau untuk konfigurasi 12.0 ke atas, untuk radio agregat sendiri itu kita masih butuh license kah? Apa sudah available di perangkat ini? Untuk license itu nggak usah dipusingkan karena ketika nanti link ini udah masuk IMS itu license-nya nanti auto ya. Yang penting dari sisi config abang tuh udah benar dan ngikuti link budget, udah RSL-nya meet, nggak ada error, udah selesai. Ada lagi? Banyak. Ini Ya. masih manual ya Pak? Udah belum pakai MDT. By phone gitu ya, maksudnya ya. Iya. By phone kemungkinan ada. Cuma nanti saya tanya lagi ke tim HQ kita apakah mau diimplement atau bagaimana. Nanti mungkin ada training lanjutan kalau nanti pakai handphone. Bisa juga pakai handphone. Bisa pakai handphone, bisa pakai laptop. Sama juga seperti ini juga stepnya. Cuman dia enggak. Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Pak, ini kalau config 4+0, dia kan 2 obu Pak. Iya, 2 obu. Kalau obu master itu kan dia ada IP-nya Pak. Kalau slabnya dia pakai IP juga nggak Pak? Pakai IP. Semuanya sama tadi ya. Berarti Beda ada 2 cuma IP di ya Pak? PLA doang. Bedanya di Di PLA PLA doang. doang ya Pak ya? IP Ya, berarti IP. beda IP ya Om. Jadi satu link itu jadi 2 IP. Ya, karena kan satu obu cuma dapat 2 ODU atau 2 SRU. Nanti jadinya satu site itu nanti 2 IP. Iya, benar. Ya berarti kan masing-masing obu kan ada 2 IP ya Pak ya? Iya, masing-masing ada IP. Nanti ketika ada isu atau masalah bisa kita deteksi SRU yang mana yang rusak di IP master atau di IP slave, bisa kita deteksi di situ. Ya Pak. Oke Pak. Ya, halo Pak, bertanya Pak. Oke, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Pak, kalau misalnya 1+0 itu PLA-nya dikonfig apa nggak usah dikonfig Pak? 1+0 dikonfig aja. Yang kayak tadi saya bilang, mungkin di link budget abang nanti pekerjaan 1+0. Tapi nanti barang yang diterima 2 SRU. Biasanya beberapa link yang saya kerjakan itu dia konfig 1+0, tapi yang hal itu 2 SRU 2 ODU, jadi hanya dikonfig aja radio 1 dan radio 2 ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya. Pak, untuk frekuensinya apakah sudah tertera di link budget? Kalau frekuensi nanti kita kasih list di GPT, nanti abang bisa pakai di situ. Tapi kalau di link budget dia hanya tertera misalnya 23 giga misalnya. 23 giga itu nanti menghasilkan banyak frekuensi turunan. Pakai frekuensi yang paling bagus nanti. Itulah nanti yang dilakukan frekuensi scanning sama orang abang nanti di lapangan. Oh, berarti nggak harus terpaku sama link budget, kita nyari yang interferennya bagus, Pak. Iya, benar. Siap. Terima kasih, Pak. Iya. Satu. Nah, ini GPT-nya ya.
Kelihatan ya. Nah, ini nanti frekuensi yang bisa abang pakai. Ini 2202 di near end, 23030 di far end. Nah, itu nanti disesuaikan. Pakai sesuai barang yang abang terima. Misalnya seri abang terima tipe subbandnya A, ya ini yang abang pakai. Seri tipe subband B, ya ini dipakai gitu. Nah, begitu juga frekuensi yang lain 15, 13, 11, 8, 7, 6 gitu juga. Oke. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ini ya, Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk link budget di RSL itu ada toleransi min plusnya berapa, Pak ya? Kira-kira plus 2 atau 3. Plus minus. Ya, soalnya ini sering jadi isu, Pak. Ya, misalnya Apa, link budget RSL. ya, misalnya di link budget minus 30. Ya, nanti bisa kita toleransi kalau achieve minus 32 nggak apa-apa. Oh, min plus 2 ya, Pak ya? Ya, minus atau plus 2 ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, cukup ya. Pak, sekali lagi Pak, terakhir. Oke, terakhir. Pak, kalau untuk laptop spesifikasi khusus nggak ada Pak ya? Kalau laptop menurut saya spesifikasi khusus nggak ada. Yang penting memorinya minimal 4 GB RAM-nya. Kalau Windows 7 atau 10 aman Pak ya? Windows aman. Oh, siap Pak. Yang penting minimal 4 Pak ya? Ya, minimal 4. Oke Pak, oke. Siap Pak, thank you Pak. Hasil penjelasannya Pak dan infonya Pak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di lapangan ya Pak. Iya, siap. Oke, cukup ya. Mau izin bertanya, Pak? Oke. Silakan. Pak, satu lagi Pak, izin bertanya Pak. Iya. Untuk high claw-nya itu ada di link budget nggak ya Pak? Untuk apanya? High claw, frekuensi. Ada. High claw-nya ada di situ. Oh, nanti ada di link budget ya? Ada. Jadi ini saya contohkan lagi sama teman-teman. Ini nanti dokumen yang akan teman-teman ambil di lapangan. Lihat nih. Nah, ini nanti dokumen yang ya, teman-teman ambil. RSL aktual, DX Power aktual, link budget, nah ini kan link budget yang diterima nanti. Izin Pak, bertanya. Ya, silakan. Ada nanti kalau misalnya udah RFS kita juga bikin tempat RFS juga ISR juga. ISR sepertinya enggak. Enggak ya Pak. ISR nanti dari kita CT. Oke Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak untuk ya. Nanti di link budget dijelasin ya. Ini kan ada H nih. Ini berarti high di 2422. Ini low L di 01110. Jadi dikasih tahu nanti. Kalau abang terima. Oh, ini masih setnya mereka. SRU H high yang low di sini gitu. Jadi jangan sampai salah install. Oke, cukup ya. Saya tutup ya. Siapa? Oke, makasih buat teman-teman semua. Nanti dokumennya saya kirim.
Beberapa udah saya kirim ya ke koordinatornya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Bang. Pak. Terima kasih.